Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 1% lebih ke angka 5.652. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang masih naik disertai akumulasi oleh asing hari ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham TWR. Saham TWR pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 1070. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini TWR telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan saat ini juga telah berhasil naik di atas resisten berikutnya di harga 1050. Jadi setelah berhasil break dari garis EMA 50, saat ini juga TWR naik di atas resisten di harga 1050. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini telah mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masuk melakukan akumulasi. Dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini asing mulai masuk kembali membeli saham TWR. Dan pada saat asing mulai masuk di sekitar tanggal 13 dan 16 ini, saya sempat membahas sekilas tentang saham TWR saat membahas saham TBIG. Dan pada waktu itu, TWR masih berusaha untuk break dari garis EMA 50. Dan saat ini terlihat asing masih terus masuk dan berhasil naik di atas garis EMA 50 ini. Dan garis EMA 150 juga masih merupakan support yang sangat kuat untuk saham TWR. Karena telah 2 kali TWR berusaha untuk turun menembus support ini dan masih bisa bertahan. Dan jika kita lihat, target berikutnya atau resisten berikutnya adalah di harga 1100. Setelah itu masih ada satu resisten lagi di sekitar harga 1070 sampai 1180 sampai 1170. Jadi untuk saat ini menurut saya tren TWR sudah mulai bagus. Walaupun memang masih bergerak sideways untuk tren jangka menengahnya. Jadi untuk teman-teman telah berhasil mempunyai saham TWR di sekitar garis EMA 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 juga masih bisa di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, menurut saya kenaikan saat ini sudah lumayan tinggi. Tapi apabila teman-teman besok masih mau entry, masih oke, tapi harus lebih disiplin. Paling amannya adalah tunggu kembali di sekitar harga 1000 sampai 1050. Saat TWR mulai menyentuh atau mendekati harga tersebut dan rebound, teman-teman bisa ikutan beli. Tapi tetap best buy-nya adalah di sekitar garis EMA 150 atau di sekitar garis EMA 50. Karena sebelumnya juga pada saat mendekati garis EMA 150 saya telah menganalisa saham ini. Dan saya menyarankan teman-teman untuk amati karena ada peluang untuk rebound. Jadi saat ini memang kenaikan dari garis EMA 150 ke harga sekarang sudah lumayan tinggi. Tapi potensi untuk melanjutkan kenaikan masih ada. Karena asing masih terus masuk membeli saham ini. Dan hari ini juga bandar masih melakukan akumulasi. Selanjutnya saya akan menganalisa saham MNCN. MNCN pada perdagangan hari ini ditutup naik 7% lebih ke harga 985. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan tinggi ini membuat MNCN terkonfirmasi telah berhasil naik di atas resisten kuatnya di EMA 150. Untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 910. Dan untuk trennya juga sebenarnya masih bagus. Yang sebelumnya berada di bawah garis EMA 50, setelah berhasil break, pelan-pelan mulai naik. Jadi kenaikan MNCN bagus karena tidak naik sangat tajam, tapi pelan-pelan sehingga bentuk trennya juga bagus. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 7% ini.
Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing hari ini masuk melakukan akumulasi. Dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini asing terus melakukan distribusi pada saham MSCI. Jadi walaupun dalam 1 minggu terakhir ini MSCI pergerakannya masih terus naik, tapi asing melakukan distribusi. Dan kenaikan 7% ini asing mulai masuk kembali. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman telah berhasil membeli saham MNCN di sekitar garis EMA 50 sampai di bawah garis EMA 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena saat ini MNCN sudah mulai bergerak uptrend kembali. Untuk target berikutnya apabila kita lihat berada di sekitar harga 1150 di sekitar daerah sini. Yang juga merupakan resisten berikutnya. Walaupun saat ini masih ada satu resisten minor di harga 1000. Tapi menurut saya harga 1000 dalam 1-2 minggu ke depan masih ada peluang untuk ditembus oleh saham MNCN. Tapi harga 1150 merupakan resisten lebih kuat dari harga 1000. Tapi untuk teman-teman yang memang tujuannya investasi atau trading jangka panjang pada saham ini, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham MNCN masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau masuk saat ini, karena hari ini naiknya sudah 7% lebih, saya tidak menyarankan untuk mengejar saham ini. Jadi sebaiknya tetap tunggu dia pullback dulu atau turun mendekati garis EMA 150 baru teman-teman entry. Berikutnya saya akan menganalisa saham MDKA. Saham MDKA pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 1885. Bisa kita lihat di grafik, secara tren untuk jangka pendek saat ini saham MDKA masih bergerak sideways. Dan terlihat masih gagal break dari resisten yang saat ini berada di harga 2000. Sedangkan untuk supportnya saat ini berada di sekitar harga 1800 atau di sekitar garis EMA 50-nya. Untuk tren jangka menengah saat ini juga MDK sudah mulai bergerak sideways. Dan untuk garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing juga masih masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Dari data pergerakan asing bisa kita lihat selama 1 bulan terakhir ini atau 2 bulan apabila kita lihat dari Oktober, asing masih terus masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi walaupun saat ini MDKA masih terus bergerak sideways, asing masih terus masuk membeli saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya pergerakan sideways MDKA lebih disebabkan karena harga emas saat ini juga masih bergerak sideways. Jadi kadang naik, kadang turun, tetapi memang lebih cenderung turun. Ini yang membuat MDKA masih sulit naik saat ini. Karena memang harga saham MDKA sangat tergantung dengan harga emas. Tapi jika kita lihat, asing masih optimis untuk masuk membeli saham ini, karena memang potensi untuk kedepannya harga emas masih ada potensi untuk naik. Dan memang untuk saham MDKA ini hanya tunggu momentum harga emas naik supaya MDKA juga dibuat naik kembali. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham ini, sebaiknya tetap di hold apabila masih berada di atas garis EMA 50. Karena bisa teman-teman lihat, kemarin juga sempat turun mendekati garis EMA 50 tapi MDKA masih berhasil rebound. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini masih bergerak sideways, sebaiknya tunggu di sekitar harga 1800-an. Jadi antara 1800 sampai 1820. Karena pada saat kondisi sideways ini masih ada peluang MDK untuk turun menuju daerah support ini. Daripada teman-teman beli di sekitar harga tengah-tengah seperti sekarang ini, sebaiknya tunggu di sekitar daerah supportnya supaya teman-teman bisa mendapatkan harga lebih murah. Dan apabila resisten di harga 2000 terlewati, baru terkonfirmasi MDK akan mulai bergerak uptrend kembali. Jadi selama harga 2000 masih gagal ditembus, MDK masih akan bergerak sideways. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham INTP. Saham INTP pada perdagangan hari ini ditutup naik 7% lebih ke harga 15.475.
Bisa kita lihat di grafik secara tren saat ini INTP juga masih bergerak tren. Jadi walaupun minggu lalu sempat bergerak sideways, itu masih sangat wajar karena memang saham uptrend tidak harus terus bergerak naik. Pasti ada fase terkena pullback sementara, setelah itu baru mulai bergerak naik. Jadi memang saya lebih suka saham-saham uptrend seperti ini, yang tidak naik sangat tinggi, tapi memang polanya bagus, naik, turun sedikit, baru naik. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Untuk resistennya jika kita lihat saat ini INTP masih berada tepat di resisten di harga 15.000. Jadi walaupun hari ini ditutup di harga 15.475, kita masih belum terkonfirmasi bahwa resisten ini telah terlewati. Tapi apabila kita lihat dari bentuk candlenya, tinggal tunggu waktu dalam 1 minggu depan untuk terkonfirmasi bahwa resisten ini akan terlewati. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan sedikit distribusi. Sedangkan asing hari ini masih masuk membeli saham INTP. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini juga asing masih terus masuk membeli saham ini. Dan akumulasi hari ini lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, melihat INTP dalam 1 minggu ke depan juga masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan. Dengan target berikutnya adalah di sekitar harga 16.500. Di sekitar daerah sini. Sekaligus menutupi gap down yang sempat terbentuk pada bulan Februari kemarin. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil mempunyai saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena trennya saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Jadi jika kita lihat sebelumnya bergerak turun, saat ini polanya sudah mulai bergerak naik kembali. Jadi apabila kedepannya resisten harga 16.500 ini terlewati, maka target berikutnya adalah di harga 18.000. Jadi Bapak teman-teman tujuannya investasi dan sudah berhasil membeli di harga bawah, hold saja saham ini karena potensi untuk melanjutkan kenaikan masih sangat besar. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.